Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Minggu ini kita masuki minggu kelima di bulan Agustus. Dalam minggu kelima akan dilaksanakan ibadah kreatif, di mana dalam peribadatan ini jemaat diperkenankan untuk mengekspresikan rasa syukur dan penyembahan kepada Tuhan melalui pujian sambil bertepuk tangan, dengan tetap mengedepankan sikap hormat kepada Tuhan. Selamat beribadah, kiranya Tuhan berkenan atas pujian kita semua. Shalom, Shalom. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Jemaat Tuhan yang terkasih, selamat memasuki hadirat Tuhan dalam ibadah virtual hari Minggu ini. Selamat beribadah dan memuji Tuhan. Bersyukurlah sebab Tuhan baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya turun atas kita. Oleh tuntunan tangannya, kita dapat memasuki pintu gerbang kekudusannya. Setelah sepekan berjalan, kita tetap berdiri teguh di atas firman-Nya. Mari saya mengajak kita bersaat teduh sejenak. Saudara-saudara, jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan nyanyian syukur bagi namanya, menaikkan mazmur pujian untuk kemuliaan tahtanya. Nyanyi dan bersoraklah. Yesusku
kekuatanmu. Lamanya aku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang bertata di atas puji-pujian umat-Mu. Engkaulah Allah yang menyatakan kuasa-Mu melalui nyanyian syukur umat-Mu. Saat ini kami kawanan domba-Mu. Kami siap memuji bahkan memuliakan nama-Mu. Kami memohon kiranya Tuhan berkenan memberkati ibadah kami ini dari awal hingga sampai berakhirnya. Amin. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia dengan segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Mari jemaat, kita membawa pujian kita ke hadapan hadirat Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, numbaku dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, dan gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah.
ke dalam ribaan-Mu Tuhan, kami datang bersekutu dan memuji membesarkan nama-Mu. Inilah pujian-pujian kami yang kami persembahkan kepadamu dari utara ke selatan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allah ku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allah ku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allah ku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allah ku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu. Jemaat Tuhan yang terkasih, dipersilakan duduk kembali. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Kita berdoa. Tiada yang lebih besar daripada kasih pengampunan-Mu kepada kami, ya Tuhan. Tanpa Engkau memandang siapakah kami, tanpa Engkau melihat dari mana datangnya kami, dengan penuh kasih Engkau berkenan mengangkat kami dari samudra kegelapan. Namun demikian, di dalam hari-hari yang kami lalui, ada kalanya dosa dan celah kembali datang menghampiri kehidupan kami. Kami berdosa dalam perkataan dan perbuatan, memendam iri dengki untuk kemudian kami lampiaskan dalam tindakan negatif. Kami membesarkan ego untuk mementingkan diri sendiri, hingga menenggelamkan sesama kami dalam penderitaan dan kesengsaraan. Benih-benih kami, benih-benih kasih dan firman Tuhan tiada tercermin di dalam hidup dan kerja kami.
Ampunilah kami yang berlumuran dosa ini ya Tuhan. Sucikanlah kami yang dipenuhi dengan iri dengki ini. Dan bersihkanlah akal budi kami yang diselimuti oleh ego ini. Baharuilah hidup dan kerja kami, sehingga kami menjadi berkenan di hadapan-Mu. Dan mampukan kami mencerminkan benih kasih dan firman-Mu kepada sesama. Demi Yesus Kristus, kami bersyukur atas pengampunan-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dengan pujian bukan dengan barang fana. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Bukan dengan barang yang fana. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu,
jadilah padaku seperti yang kau ingini. Saudara-saudara yang berbahagia, karena segala dosa dan kesalahan kita telah diampuni oleh Allah, terimalah berita anugerah Allah bagi kita semua, seperti kata firman-Nya. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia: barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. 1 Yohanes 4 ayat 20 dan 21. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia sorangkan kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukurlah. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari kita berdoa. Di tangan-Mu ya Tuhan, kami berserah diri. Di pundak-Mu kami bersandar ya Bapa. Sebab Engkau adalah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang umat-Mu. Engkau berikan yang terbaik untuk kami nikmati di dalam kehidupan kami. Dan pada kesempatan ini ya Tuhan, kami mempersiapkan hati dan segenap totalitas diri kami untuk menyambut dan menerima yang terbaik yang Engkau sediakan bagi kami, yaitu taburan firman-Mu
di antara umat-Mu pagi hari ini. Kiranya oleh kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau berkenan memampukan kami menerima dan menikmati berkat terbaik daripada Engkau. Demi Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama kita membaca bagian firman Tuhan dalam Yakobus 5 ayat yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-20. Jika sudah menemukan, saya akan membacakan bagian firman Tuhan dalam Yakobus 5 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-20 yang berkata demikian. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika iya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Suatu hari, seorang hamba Tuhan, ia sedang berjumpa dengan 2 orang pemuda. Hamba Tuhan tadi bertanya kepada kedua pemuda tersebut, kalau boleh saya tahu, dalam 1 hari berapa kali kalian berdoa? Pemuda pertama menjawab, saya dalam sehari berdoa sebanyak 3 kali. Pemuda kedua menjawab, kalau saya dalam sehari berdoa sebanyak 10 kali. Mendengar jawaban pemuda yang kedua tadi, hamba Tuhan tersebut dia merasa senang. Karena apa? Karena dalam pemikirannya si pemuda tadi pastilah anak yang tekun. Ia rajin bersekutu bersama dengan Tuhan. Sehingga dengan gembira dan bersemangatnya, hamba Tuhan tadi ia mencoba mencari tahu doa apa saja yang dilakukan oleh si pemuda tersebut. Hamba Tuhan tadi kemudian berkata, kamu hebat, dalam sehari bisa 10 kali berdoa. Kalau boleh tahu, doa apa saja itu? Jawab si pemuda tadi, yang pertama doa bangun tidur. Yang kedua
doa sebelum tidur, doa sebelum berangkat sekolah, berdoa sebelum belajar. Terus saya berdoa sebelum pulang sekolah. Hamba Tuhan tadi kemudian bertanya lagi, itu kan baru 5. Terus yang 5-nya doa apa? Pemuda itu menjawab, sisanya adalah doa makan. Ketika mendengar jawaban itu, hamba Tuhan tadi pun berkata, masa semuanya doa makan? Bagaimana bisa? Lalu pemuda tadi ia kemudian menjawab, pertama doa makan pagi, kedua doa makan siang, ketiga doa makan malam, yang keempat doa makan istirahat pertama saat di kantin, dan yang kelima doa makan istirahat kedua di kantin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seringkali kita menganggap doa bukanlah bagian dari hidup kita. Doa hanya dipandang sebagai aktivitas rutin saja yang tanpa ada maknanya. Artinya adalah jarang kita kemudian meluangkan waktu secara khusus untuk kita berdoa kepada Tuhan. Kita mengutarakan segala isi hati kita lupa untuk kemudian meluangkan waktu menyampaikan berbagai pergumulan yang kita hadapi dalam kehidupan ini di dalam doa kepada Tuhan. Apabila datang masalah dalam kehidupan kita, apabila datang persoalan di dalam kehidupan kita, ada begitu banyak orang yang kemudian mereka curhat dengan Facebooknya. Mereka curhat kepada Twitternya. Mereka curhat dengan Instagramnya. Mereka curhat kepada WhatsAppnya. Dan malah ada yang mereka curhat di TikTok. Mereka merelakan waktunya berjam-jam, kemudian mereka membuat status yang berisikan tentang curahan hati mereka. Tetapi untuk menyediakan waktu, mereka berdoa kepada Tuhan, justru itu terasa berat untuk mereka lakukan di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perenungan yang kita baca bersama pada hari ini, kita bisa melihat bagaimana dengan begitu jelas, bagaimana dengan kesungguhan hati, dengan kuasa yang bekerja di balik setiap doa orang benar yang dinaikkan dengan kesungguhan hati. Elia adalah contoh dari seorang manusia yang dalam bacaan kita, ia dengan sungguh-sungguh, ia mengimani setiap doa yang pada itu diucapkannya kepada Tuhan. Elia meyakini bahwa di saat Elia berkata-kata, ia menyampaikan berbagai pergumulannya, ia mengeluarkan seluruh isi hatinya, ia mencurahkan berbagai pergumulan yang dialaminya dalam doa. Elia yakin pada saat itu juga Tuhan mengarahkan telinganya, Tuhan mengarahkan matanya dan seluruh perhatiannya kepada Elia. Oleh sebab itu dalam bacaan kita dikatakan, di saat Elia berdoa supaya hujan tidak turun, Tuhan menggenapinya. Di saat Elia memohon agar Tuhan turun, demikian juga Tuhan menggenapinya. Saudara-saudara, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan yang luar biasa, dalam sukacita kita datang menghadap Tuhan pada saat ini, saya ingin mengajak kita semua, mari kita memaknai akan keberadaan doa yang sungguh penting bagi kehidupan kita. Doa yang bukan hanya
tindakan yang kita lakukan ini sebagai rutinitas saja di dalam kehidupan kita. Tetapi doa merupakan nafas hidup umat manusia. Karena melalui doa kita sesungguhnya menjalin komunikasi yang intim bersama dengan Tuhan. Mari sungguh-sungguhlah dalam menaikkan doamu kepada Tuhan. Tuhan akan menjawab berbagai pergumulan hidupmu, karena doa yang kita naikkan, kita akan beroleh damai sejahtera. Kita akan beroleh obat yang manjur atas segala sakit dan pergumulan yang kita hadapi di dalam hidup ini. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri dalam persekutuan dengan seluruh orang percaya di segala abad dan tempat. Mari kita nyatakan keyakinan iman kita. Kita menyanyi bersama-sama dari Kidung Jemaat nomor 280. Gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Jemaat duduk kembali. Mari kita menaikkan syafaat kita yang akan kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Ya Tuhan, sepekan telah kami lalui di dalam penyertaan kasih-Mu. Semua hari terasa indah dan begitu bermakna. Meski terkadang ada perjuangan dan jalan terjal yang harus kami lalui. Namun bersama-Mu, semuanya itu tiada terasa di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami memohon, ajarilah kami segenap umat-Mu ya Bapa, dimanapun kami berada saat ini. Tuntun kami untuk selalu dapat memaknai kehadiran doa menjadi bagian terpenting di dalam kehidupan kami. Jika begitu banyak hari dan begitu banyak waktu yang selama ini telah kami sia-siakan, tanpa ada keinginan di dalam hati kami untuk menyediakan waktu untuk berdoa kepadamu. Kini kami tak ingin melewatkannya dengan sia-sia lagi. Kami ingin memberi waktu dan diri kami untuk
tetap percaya akan segala keajaiban bersama dengan Tuhan. Demikian juga dalam kesempatan yang indah ini, di mana Engkau telah memberikan waktu untuk mendengarkan syafaat kami pagi ini. Kami ingin dengan segenap hati dan penuh kesungguhan diri mengungkapkan segala isi hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa, oleh karena dalam pekan ini Engkau telah memberikan berkat pertambahan usia kepada umat-Mu. Engkau telah memberkati Ibu Agustina Lalong, Bapak Lewi Yundan, anak Tri Agung Mai, Bapak Syarif, Ibu Betty Matandung, anak Aldiano Mangiwa, Brian Julian Immanuel, Narayoga Devananda, dan Angel De Carlo. Semua kebaikan-Mu atas kehidupan mereka, kiranya Tuhan pertambahkan dengan berbagai kemurahan-Mu. Jadikan hidup mereka sebagai teladan iman yang baik dimanapun mereka berada. Kami juga bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, Engkau telah berkenan memberkati keluarga Dr. Reinhardt dan Dr. Anggriani dengan kehadiran buah hati mereka. Kiranya kehadiran anak terkasih mereka dapat semakin menambahkan keceriaan, kebahagiaan di tengah kehidupan keluarga mereka. Berkati untuk masa pemulihan bagi orang tuanya, dan berkati bagi masa pertumbuhan jasmani dan rohani bagi buah hatinya. Kami juga memohon berkat Tuhan bagi keluarga William yang saat ini mereka sedang menanti kehadiran buah hatinya. Dalam masa penantian akan proses persalinan, kami juga memohon penyertaan Tuhan. Engkau memberkati setiap pribadi maupun keluarga yang saat ini sedang menanti. Biarlah waktu terbaik akan Tuhan berikan di dalam kehidupan keluarga, sehingga baik ibu maupun bayi boleh dilahirkan, dan kami percaya semuanya oleh kasih dan perkenaan Tuhan di dalam kehidupan keluarga. Demikian juga bagi saudara-saudara kami yang saat ini mereka masih terbaring dalam kelemahan jasmani mereka. Bagi Ibu Diana Martinus, Ibu Betty Matandung, dan Bapak Ronius Tumpias, serta umat-Mu yang pada saat ini mereka dalam keadaan sakit. Kiranya dengan kuasa yang terselip dalam setiap doa yang kami permohonkan kepada-Mu ya Tuhan. Setiap hari, setiap saat Tuhan menambahkan pemulihan kesehatan bagi mereka sekalian. Biarlah oleh keberadaan mereka, dunia di sekitar melihat tangan kasih Tuhan senantiasa melimpah atas kehidupan mereka. Kami juga memohon berkat Tuhan bagi setiap keluarga dan umat-Mu yang mereka telah berkenan menghentarkan persembahan dan syukur mereka bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati keluarga Suryanto Estaro, keluarga Leonardus dan Ibu Yernita, keluarga Adriadi Mai, keluarga Robertus, keluarga Rian Octavianus, keluarga Herman Setiawan, keluarga Toding Ferianto, keluarga Martina Yebe, dan keluarga Wiradharma. Kiranya segenap syukur yang boleh umat-Mu persembahkan di hadapan-Mu ya Bapa, semuanya Engkau berkati, dan Tuhan perkenankan untuk memajukan persekutuan di tengah umat-Mu. Tambahkan berbagai kebaikan di dalam kehidupan mereka masing-masing, dan sempurnakan sukacita mereka oleh sentuhan kasih Tuhan di setiap hari yang boleh mereka lalui. Bagi majelis jemaat di tempat ini, Tuhan juga boleh memberkati mereka, di mana mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab serta pelayanan mereka dalam persekutuan yang boleh kami lakukan saat ini. Biarlah juga Tuhan Engkau memberkati setiap pribadi yang mereka meluangkan waktunya melayani Tuhan, berbagai talenta, kemampuan yang telah Tuhan berikan kepada umat-Mu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Inilah segenap ungkapan syukur, hati dan permohonan kami kepada-Mu ya Tuhan. Dengarlah ya Bapa apa yang boleh kami sampaikan saat ini. Dengarlah setiap seru dan doa umat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Demi Yesus Kristus kami serahkan doa ini dengan bersama-sama kami mengucapkan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah dengan penuh sukacita kita memberi dan mengumpulkan persembahan demi kemuliaan namanya. Karena Alkitab berkata dalam Lukas 6 ayat 36b, berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Tuhan memberkati persembahan saudara-saudara. Kita mengiringi persembahan kita dengan pujian Gembala Baik bersuling nan merdu. Jemaat Tuhan yang terkasih, diundang untuk berdiri. Untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan, mari kita satu dalam doa syukur. Kita berdoa. Tuhan yang bertahta di atas arasnya yang kudus, Tuhan sumber dari segala berkat, saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama dengan umat tebusan-Mu datang menyerahkan persembahan syukur ini. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur dari umat yang Engkau telah selamatkan ini. Jadikanlah persembahan kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin.
saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus, dan di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Kita memuji Tuhan, sebuah pujian yang berkata, "Ku tetap setia." mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia ku melayanimu. Tetap setia ku melayanimu. Saudara-saudara, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nantikanlah Tuhan dengan kesetiaan iman. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Pergilah dalam penyertaan-Nya serta terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin, 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 amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, demikianlah ibadah kita, ibadah virtual kita minggu ini. Kiranya Tuhan tetap menyertai dan memberkati kita di sepanjang minggu ke depan. Kita masuk dalam saat teduh. Tuhan memberkati hidup dan kehidupan kita hari ini
besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.